Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kekal, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang mengasihi kami. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami dalam segala tugas aktivitas kami. Saat ini kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami ya Tuhan, supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 38, ayat 21 dan ayat 24. Tertulis demikian. Inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci, tempat hukum Allah yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Segala emas yang dipakai untuk segala pekerjaan mendirikan tempat kudus itu, yakni emas dari persembahan unjukan, ada 29 talenta dan 730 sikal, ditimbang menurut sikal kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, George Foreman, petinju yang memegang rekor sebagai petinju juara dunia tertua di dunia, yang sekaligus juga adalah seorang pelayan Tuhan, seorang pendeta, pernah mengatakan, "Don't let any opportunity lead you away from serving God. That's a price that's too high to pay." Jangan biarkan setiap kesempatan membawamu menjauh dari aktivitas melayani Tuhan. Harganya akan terlalu tinggi untuk dibayar. Seringkali kita ingin menjauh dari Tuhan, tidak mau bayar harga untuk Tuhan, memilih untuk melakukan yang lain, keinginan kita, hal-hal yang duniawi. Padahal pilihan kita menjauh dari Tuhan itu membuat kita membayar lebih mahal dan membuat kita mengalami kerugian dibandingkan kalau kita mau bayar harga untuk melayani Tuhan dan hidup bagi Tuhan. Kalau kita hidup bagi Tuhan, melayani Tuhan, bayar harga bagi Tuhan, justru hidup kita akan mengalami keberkatan dan sukacita serta perlindungan dari Tuhan. Dalam Keluaran 38 ayat 21 dan 24 ini tertulis tentang biaya untuk mendirikan kemah suci yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Membangun kemah suci beserta dengan berbagai perkakasnya, perlengkapan dan peralatannya untuk keperluan ibadah umat Tuhan bukanlah perkara yang mudah dan bukan juga perkara yang murah. Kita baca di dalam ayat yang ke-24, emas yang diperlukan, yang dipakai untuk segala pekerjaan mendirikan tempat kudus saja adalah sebanyak 29 talenta dan 730 sikal. Satu talenta itu sekitar 34,2 kilogram. Dan satu sikal beratnya sekitar 11,4 gram. Jadi 29 talenta emas dan 730 sikal emas itu kurang lebih beratnya sekitar 1 ton atau 1000 kilogram. Dan kalau dikonversi dengan harga emas per gram saat ini, maka emas 1 ton untuk keperluan kemah suci itu nilainya sebesar kurang lebih 1,5 triliun rupiah. Biaya ini belum termasuk perak dan batu mulia serta barang-barang lainnya. Betapa luar biasa biaya yang dibutuhkan untuk mengadakan ibadah kepada Tuhan. Ada harga yang perlu kita bayar untuk Tuhan. Tuhan pun sudah lebih dulu membayar harganya buat kita. Dia sudah mati bagi kita. Dia membayar kita dengan darahnya yang kudus, yang sangat mahal, yang tidak dapat diukur nilainya dengan segala isi dunia ini, bahkan semesta ini.
Kalau Tuhan saja mau membayar harga untuk menyelamatkan saudara dan saya, mengapa kita tidak mau membayar harga untuk Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari biarlah kita menjadi orang-orang, pribadi-pribadi yang mau bayar harga untuk Tuhan. Apa bentuk membayar harga itu? Yaitu taat melakukan perintah Tuhan. Persembahkan hidup kita bagi Dia. Apa yang kita miliki, persembahkan untuk Tuhan. Waktu dan tenaga, berikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Hidup yang Tuhan karuniakan buat kita, pakailah itu untuk menyenangkan Tuhan. Mari belajar untuk membayar harga, memberi bagi Tuhan, melayani Tuhan, dan mempersembahkan hidup kita bagi hormat kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah memberikan kami tuntunan, kekuatan dan juga sukacita. Kami bersyukur karena Tuhan sudah membayar harga buat kami untuk menyelamatkan kami. Engkau rela mati bagi kami karena kasih-Mu. Ajar kami juga Tuhan untuk mau dengan rela membayar harga bagi-Mu, mengikuti perintah-Mu, taat melakukan kehendak-Mu, memberi waktu kami, tenaga kami, apa yang kami miliki, bahkan hidup kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kuatkan kami selalu ya Bapa, untuk hidup menyenangkan-Mu, bukan menyenangkan diri kami sendiri. Tolong kami untuk kami mau memberi waktu, memberi diri kami, membayar harga untuk mengikuti Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lindungilah kami dengan kuasa-Mu, naungi kami dengan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Sakit apapun, persoalan apapun, lawat setiap kami Tuhan. Nyatakan kuasa mujizat pertolongan-Mu bagi kami. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk senantiasa hidup menyenangkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.